kita tuh sering ketemu dengan palang-palang atau peringatan-peringatan seperti ini di pantai-pantai, ma friend. Mama super adventure mama nih. Aku cinta gunung. Halo, selamat pagi ma friend. Kembali lagi di Keliling Indonesia Santuy. Nah, jadi ma friend, kita masih di Rote. Dan untuk kemarin kita tripnya di bagian selatan. Yang video-video sebelumnya kalian bisa lihat. Kalau belum nonton silahkan nonton dulu episode sebelum ini. Nah, dan kali ini kita bakalan trip Rote lagi, tapi di bagian timur. Nah, di bagian timur itu kita bisa sampai ke kilometer 0, sampai ke banyak lah, masih banyak wisata-wisata di daerah sana. Karena kemarin di bagian barat itu luar biasa bagusnya. Kita sampai kayak nggak mau ninggalin Rote. Dan sekarang kita lanjut lagi di bagian timurnya. Yuk, langsung kita berangkat supaya tidak terlalu lama, biar nggak terlalu sore juga. Let's go. Nah, ma friend, jadi sebelum kita berangkat kita mau sarapan dulu. Tapi ini kali ini sarapannya agak beda, ma friend. Di sini sarapannya nasi Padang. Dan ibu ini asli dari orang Solo, jadi makanannya asli Padang. Kayaknya harusnya cocok di lidah kita. Dan kalau kalian lihat di sekitaran sini pasti kayak nggak ada yang toko-toko yang buka kan, ma friend. Dan benar, karena hari ini hari Minggu, ma friend. Jadi kalau di daerah timur ini, Rote juga, kalau hari Minggu itu rata-rata mereka tutup. Karena rata-rata di sini kan Nasrani. Dan mereka tuh kayak ke gereja, segala macam libur memang. Nah, jadi kita lihat di sekitaran ini pasti sepi gitu. Nah, bahkan SPBU pun tutup, ma friend, di hari Minggu, bayangkan. Jadi kita agak sulit kalau mau ngisi bensin, mau aktivitas di hari Minggu. Tapi ya udah, ini kita sarapan dulu, terus kita berangkat lagi. Let's go. Dan ma friend, udah selesai makan, kenyang, kita mau lanjutin makan lagi, ma friend. Jadi tadi harganya itu per kedel pakai nasi 16.000 satunya, ma friend. Dan itu termasuk murah karena perkedelnya lumayan besar. Kalau ayam itu sekitar 25 sampai 30.000. Karena tuh ayamnya juga lumayan besar sih di sini. Jadi kalau untuk ayam itu di sini dia kayak satu ekor tuh dipotong 4, paha, dada gitu. Paha 2, dada 2. Jadi harga ayam itu di sini sekitar 30.000 satu potong. Dengan nasi biasanya sih. Kalau nggak pakai nasi, rendang 25, rendang itu tadi. Kalau nggak pakai nasi biasanya ayam itu 25.000, tapi lumayan besar gitu. Oke. Jadi kita lanjut perjalanan, ma friend. Dan sedikit info untuk kalian, di Pulau Rote ini tuh nggak begitu besar sebenarnya. Jadi luas Rote itu sekitar 1.200 km persegi. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung secara kasar gitu, kalau kita misalnya jalan dari barat, naik motor lah misalnya, kita jalan terus sampai ke timur, itu paling ngabisin waktu sekitar 4-5 jam malah untuk jalan-jalan santai, ma friend. Nah, jadi tadi kita dari kota, dari Baa. Nah, ini kita jalan terus sampai ke arah timurnya Pulau Rote. Kita sih ada beberapa spot yang mau kita kunjungin di Pulau Rote ini, yang bagian timur ini, ma friend. Tapi perjuangan kita sih ujungnya nanti mau ke kilometer 0 Indonesia. Nah, tapi perjalanan ini luar biasa sih, ma friend. Nggak gampang. Karena dari tadi kita kena hujan panas gitu. Jadi perjalanan bentar berhenti, baju sampai basah, terus sampai kering lagi gitu. Karena semuanya kita lakukan karena penasaran dengan ada apa di ujung selatannya Indonesia ini, ma friend. Nah, jadi ini kita perjalanan pertama rencananya mau ke Pantai Mulut Seribu, ma friend. Itu nggak jauh sih dari kilometer 0, maksudnya searah sih. Paling kalau dari kota itu sekitar ya satu jam lebih lah perjalanan. Kalau di map sih dia sekitar 42 kilo sih dari kota Baa.
Nah, karena nggak ada pom bensin yang buka, jadi terpaksa kita isi BBM secara eceran my friend di pinggiran jalan. And so, ya my friend, finally akhirnya kita nyampai di spot pertama kita di Pantai Mulut Seribu di Rotendao ini my friend. Nah, jadi pertama kali kita nyampe ke sini itu kita agak terheran-heran sih lihatnya ini my friend. Karena aduh, ini walaupun kayak pelabuhan tapi pantainya tuh jernih kali gitu. Ini kalian lihat ya. Ini kita nyampai di kayak dermaganya Pantai Mulut Seribu. Karena Pantai Mulut Seribu ini dia sebenarnya kalau mau wisatanya itu keliling-keliling pulau-pulau di sini dengan kapal-kapal yang ada di sini nih. Kayak perahu-perahu ini. Kalian lihat tuh, friend. Bisa kelihatan dasarnya saking jernihnya. Dan di sini kayaknya karena teluk atau kayak ada aliran muara gitu, jadi airnya tuh rada-rada hijau gitu aku lihat. Dan ini masih jam 2 siang my friend. Wow. Gak habis pikir, aku pikir dia nih kayak dermaga, airnya bakalan kayak kotor atau apa kan, karena pasti banyak orang minyak, oli segala macam yang bertumpah-tumpah di sini. Tapi ternyata tidak. Emang Pulau Rote ini pantainya tuh bersih-bersih sih kata orang, memang benar. Bersih, airnya jernih karena belum banyak turis-turis atau wisata lokal yang datang ke Pulau Rote ini, my friend. Ya, itu ikannya banyak kali. Karena beberapa alasan juga sih mereka nggak datang ke sini. Ya satunya sih karena pasti biaya, keduanya karena aksesnya terlalu jauh dari kota-kota ibu kota gitu. Terus sangat disayangkan drone kita habis baterai. Jadi kita nggak bisa lihat view dari atas. Nah, jadi sebenarnya wisatanya itu adalah pulau-pulau sini. Nanti kita keliling-keliling dan itu makanya dibilang kayak Mulut Seribu karena banyak pulau-pulau kecil gitu. Nah, kayak perahu gini. Terus kita dapat info kalau kita mau sewa perahu ini harganya sekitar 800 sampai 1 juta satu perahu. Jadi kita keliling-keliling kayak ya seharian atau berapa lama lah keliling-keliling di daerah-daerah sini, my friend. So jadi my friend, sebelum kita lanjut ke destinasi berikutnya, kita kayaknya mau istirahat dulu di sini. Aduh, kena angin-angin tadi. Bajunya sampai kering lagi nih. Kita mau istirahat bentar, paling ya ngopi-ngopi sekalian cemil-cemil siang. Karena tadi kan kita baru siap sarapan, jadi nggak begitu lapar. Terus setelah ini kita baru lanjut lagi, my friend. Dan terus my friend, selama kita jalan di Pulau Flores sampai ke Pulau Timor ini sendiri, kita tuh sering ketemu dengan palang-palang atau peringatan-peringatan seperti ini di pantai-pantai, my friend. Kalau sudah ada peringatan seperti ini, harusnya kita sudah tahu harus ngapain. Dan kan nggak mungkin palang ini dibuat tanpa maksud dan tanpa sebab gitu. Udah berapa kali sih kita ketemuin hal-hal seperti ini, dan emang di daerah sini masih banyak gitu katanya. Jadi ya tetap waspada kalau mau main-main di laut. Semua isinya bukan sih aku. Iya isinya. Oke, my friend. Jadi udah kelar kita ngopi-ngopi cantik, my friend. Udah mulai sore. Perjalanan. Ya ini udah jam 5 sih. Takutnya sampai sana kemalaman atau gelap kan. Jadi nggak bisa nampak view pula. So langsung kita berangkat ke kilometer 0-nya Indonesia bagian selatan. Jadi karena hari udah terlalu sore, kita ganti plan ke pantai Laut Mati. Dan kita ke kilometer 0 selatan Indonesia itu di esok harinya. My friend,
Nah jadi my friend, ternyata waktu kita lihat di Google Maps, kalau kita mau ke kilometer 0 itu jaraknya sekitar 2 jam lah dari daerah Mulut Seribu tadi. Dan terus kayaknya kita bakalan jadiin itu besok. Dan terus ini sekarang kita nyampai di satu tempat yang cukup unik my friend. Jadi ini jaraknya sekitar 15 kilo aja dari Mulut Seribu itu. Dan namanya adalah tada, Laut Mati. Ini di pinggir jalan jadi. Dan sampai sekarang ini masih belum tahu siapa yang bunuh laut ini my friend, sampai namanya bisa Laut Mati. Oke, jadi kalau kalian ketawa dengan jokes aku barusan berarti kita umurnya 30-an tahun my friend. Bapak. Jokes bapak-bapak. Dan ini kenapa dibilang Laut Mati? Karena katanya di sini kan air asin. Nih kayak gini, kita lihat ini kan airnya air asin memang langsung ke laut, my friend. Tapi yang hidup di sini itu adalah ikan air tawar. Tuh unik kan? Dan katanya kalau kita berenang di sini nggak bakalan bisa tenggelam. Biasanya kalau laut mati itu terjadi karena garamnya itu lebih banyak gitu, my friend. Jadi kayak ada kan air laut ini kan asin. Nah ini kadar garamnya itu tinggi, makanya dia bisa dibilang laut mati. Dan itu orang kenapa nggak bisa tenggelam kalau berenang di sini. Dan banyak sih orang-orang yang lewat untuk nembak ikan, tapi di arah belakang, di arah sana tuh. Ini Laut Mati ini ada di lebih timurnya lagi dari Mulut Seribu, my friend. Jadi ini hampir sampai di timurnya Pulau Rote. Nah, kalau sampai sana tuh udah sampai di ujungnya Pulau Rote. Nah, kayak gini nih, mereka nih lagi mau pergi-pergi nembak ikan. Tapi ini airnya jernih kali sih, my friend. Tapi karena udah sore, kita nggak berenang juga jadinya. So my friend, jadi karena udah terlalu sore, nih kita kayaknya bakalan balik dulu. Dan besok mungkin kita bakalan lanjutin lagi ke kilometer 0. Dan kita ada di Danau Laut Mati. Padahal ini laut, dibilang danau. Dan ikannya itu uniknya itu hidupnya air tawar. So ya udah, jadi kita balik dulu my friend. Kita mau nyetir, kita mau ngendarain motor sekitar 1 jam balik ke Kota Baah. Let's go. 1,5. Wow. See you tomorrow. Oke, my friend. Jadi hari ini kita mau tuntaskan petualangan kita di Rote sampai ke kilometer 0 yang janji kita semalam. Dan ini hujan baru berhenti sih, my friend, dari tadi pagi. Hujannya nggak begitu deras, tapi nggak berhenti gitu. Dan ini baru masuk siang sih, jam-jam 12. Kita baru mau berangkat lagi ke arah kilometer 0. Jadi perjalanannya itu sekitar 1 jam perjalanan lah. Dan perjalanan kita mulai dari ibu kota Rote, my friend, dari Baah. Terus kita melaju ke arah selatannya Indonesia ini juga, ke arah selatannya Pulau Rote. Nah, jadi di perjalanan lumayan sih, lumayan bagus nih view-nya. Awalnya itu dari kota Rote kita masuk ke arah persawahan. Dan di sini panjang sih sawahnya. Dan kebetulan sawahnya lagi hijau-hijau juga, my friend. Dan waktu kita di pertengahan perjalanan sawah ini kita ketemu dengan anak-anak yang baru pulang sekolah. Dan kasihannya tuh mereka bensinnya lagi habis, my friend. Jadi kita ada sedikit inisiatif beli BBM, beli bensin, beli Pertalite. Jadi kita pinjam ininya, kita pinjam botolnya untuk bawa ke mereka. Ini mereka, kasihan sekali mereka ini, my friend. Bensin habis di tengah-tengah sawah, coba. Aduh, adik-adik ini mereka baru pulang sekolah nih. Luar biasa mereka. Kenapa? Salah perhitungan. Nah, jadi sudah aman nih mereka. Kalian sekolah di mana? SMP 2. SMP 2 di atas ya? Ya. Oh, pulang jam berapa? Pulang dari jam 10. Oh, jam 10? Kenapa baru pulang jam sekarang? Tidak bisa kali. Nah, udah. Kita bisa lanjut lagi. Aman ya? Dadah. Nah, setelah kita udah bantuin mereka, kini kita lanjut perjalanan lagi menuju ke kilometer 0 Indonesia bagian selatan, my friend. Di perjalanan sih view-nya lumayan cakep sih. Dan ini juga kita nggak ngelewatin jalan lintas kayaknya. Soalnya jalannya nggak begitu besar.
Walaupun view-nya bagus, tapi beberapa jalannya juga pecah-pecah sih. Nggak semua perjalanannya mulus gitu. Tapi ya masih bisa dilewatin dengan kendaraan. Terus kita kayak ngelewatin pemukiman, kita ngelewatin kiri kanan itu pohon kelapa tuh lumayan cakep view-nya. Dan halo my friend, jadi kita nemuin satu hidden gems juga di Rote ini my friend. Dan kita one step closer menuju ke pulau paling selatannya Indonesia tuh di sana. Mungkin kalian bisa lihat ada ujung kecil di sini. Nah, itu adalah pulau, bukan pulau sih, bagian Rote yang ada di bagian selatan, paling selatan di NKRI kita nih my friend. Nanti kita bakalan ke situ. Tapi sebelum nyampe ke situ kita nemuin satu spot yang lumayan bagus, bukan lumayan sih, sangat bagus juga. Ini pantai belum banyak orang tahu, namanya adalah Tola Namon. Sebenarnya ini airnya kalau tinggi sampai ke sini. Jadi ini kayak ada gang gitu my friend. Nah, kita bisa berenang di sini. Dan ini kebetulan airnya lagi surut juga. Ini sepertinya baru mulai mau pasang sih. Tapi kalau untuk kejernihan airnya jangan ditanya. Sangat jernih. Kalau akses masuknya kalian tadi bisa lihat dari perjalanan kita menuju ke sini. Ini kayaknya sempat udah dibuat bangunan-bangunan untuk wisata, tapi kayak nggak dikelola gitu. Sampah masih lumayan banyak. Ada wanita sendiri, atap bolong-bolong gitu my friend. Itu kayak ada kios-kios tapi yang nggak dihuni juga. Nah, di sana ada tangga-tangga, kita bisa ke arah situ. Nanti kita mau coba lihat ada apa di sana. Sekarang galaunya kita antara mau mandi atau tidak. Sekarang udah jam 4 sore. So, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu ingin mandi? Mau, tapi kayak nggak mau. Dan my friend, karena kita penasaran dengan ujungnya di sana, viewnya seperti apa. Ini ada jalan aksesnya untuk ke bawah situ sih, ke arah tangga itu. Tapi ya di sini sudah mulai semak-semak belukar. Harusnya ini kalau misalnya airnya tinggi sampai di sini sih. Kan ada kayak kayu-kayu bekas bawaan air gitu kan. Dan my friend, ternyata bagian terbaiknya itu ada di sebelah sini my friend. Yang tadi aku bilang itu kayak di Telaga Nirwana, yang kayak ada sedikit teluk, sedikit gang. Ternyata itu adanya di bagian sini. Wow, luar biasa. Dan dari sini viewnya luar biasa sih my friend. Wow. Memang ya my friend, pantai-pantai di Rote ini nggak pernah mengecewakan kayaknya memang. Dan ini mungkin karena kurang pengunjung, jadinya terbengkalai gitu kan, jadi nggak diurus, sayang sih. Kalau mau kesini yang pastinya free my friend, karena nggak ada penjagaan, nggak ada orang. Ya kita bebas gitu mau berenang mau apain. Terus kalau Tola Namon ini pantainya tuh sekitar 30 kilo dari ibu kotanya Rote, dari Baa itu my friend. Dan kalau dari titik kilometer 0 itu sekitar 13 kilo lah mau ke sini. Nampak kilometer 0-nya kelihatan di sana. Ya setelah ini kita langsung lanjut ke arah kilometer 0. My friend, jadi kita tadi rencana mau berenang dan kita coba turun dari sana. Ternyata nggak ada akses untuk ke pantainya. Jadi kita kudu kembali. Dan ya kita coba jalan-jalan di bawah.
buntu. Ini air nih. Dari situ. Ini air yang kecil. Wah, iya, bukan. Dan sampainya tuh di sekitaran sini aja, ma friend. Jadi kita udah keliling-keliling di bawah lewat jalan-jalan yang pasir-pasir itu. Cuman ketemunya sampai di sini. Jadi pas pula air mau pasang, jadi kita putusin nggak jadi mandi. Mungkin kita mau ngedrone aja, ma friend. Walaupun ya baterai drone kita sisa segini aja sih. Ini last chance untuk main drone, semoga masih bisa sih dekat-dekat sini. Mungkin ini sekitaran 30% aja sisanya. Dan tuh CC di sana. Kita mau coba drone dari sini. Ma friend, wah luar biasa. Tolong namun ma friend. So jadi setelah ini kita mau lanjut lagi, kita mau ke lokasi akhir kita ma friend, kilometer 0 Indonesia bagian selatan. Ayo, let's go. Halo. Finally ma friend, akhirnya kita nyampe di ujung Indonesia. Wow. Luar biasa ma friend, dan ini adalah tanda bosannya kita udah nyampe di ujung Indonesia bagian selatan, Pulau Rote. Wah, akhirnya nyampe ma friend. Nggak nyangka kita bisa nyampe ke ujung Indonesia yang kedua kali ya. Yang pertama di Sabang, yang kedua di Rote gitu. Jadi masih ada 2 ujung Indonesia lagi yang harus kita gapai. Dan yang di sini beda dengan Sabang adalah ada tapak kaki Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi dari Bapak A. Halim Iskandar. Ada jejak kaki beliau. Wow. Dan ada bendera yang diikat sebagai merah dan putih. Ini kayaknya sobek sih, harusnya merah putih kan. Waduh, keren. Dan pantainya memang ma friend luar biasa, nggak tertolong. Karena ini di bagian selatan, jadinya ombaknya tuh bakalan agak kuat dan ya not recommend for swimming sih, nggak recommend untuk berenang ma friend. Dan waktu sampai pertama kali di sini kami bingung ma friend, karena pertama kali waktu kami pikir nyampe ke sini tuh bakalan ada kayak landmark atau tugu kilometer 0 yang kayak di Sabang. Ternyata di sini nggak ada. Kami pikir tadi kami salah jalan, ternyata memang benar di sini tempatnya. Tandanya adalah yang tapak kaki tadi itu. Waduh, akhirnya kita nyampe juga. Dan ma friend, kalau misalnya kita dari tegak lurus di sini, kalau kita mau tarik garis lurus ke sana, itu sekitar mungkin 400 kilo atau 500 kilo, itu kita bisa nyampe di benua Australia. Kalau kita tegak sekarang ya. Dan itu pernah dilakukan orang Rote. Dari Rote sampai ke Darwin, Australia itu menggunakan rakit. Mereka nyampai di Darwin itu, di Australia itu sekitar 2 minggu dalam rakit. Jadi mereka cerita mereka cuma makan kelapa dan dari air hujan. Luar biasa orang Rote ma friend. Terus ma friend, aku mau cerita sedikit tentang pertualangan kita nyampe di kilometer 0 ini. Yang dari tahun 2020 kita jalan ke kilometer 0 pertama kali bagian barat itu ke Sabang. Pertama kali kita lihat ke situ tuh kan jalannya bagus. Untuk ke arah kilometer 0-nya itu jalannya aspal bagus, walaupun naik bukit turun bukit, tapi itu bisa dilalui dengan mobil dengan aman. Dan jalannya cukup luas ya ma friend. Dan nyampe di kilometer 0 Sabang itu juga kita lihat ada tugu yang benar-benar meyakinkan bahwasanya itu loh kilometer 0 gitu. Dan ada tulis titik kilometer 0 Sabang gitu kan. Nah, ketika kita jalan mau ke Rote ini, kita agak kaget dengan kondisi jalan dan agak bingung dengan akses ke sini gitu. Dan kita juga beruntung kali ke sini naik motor, karena akses jalan di sini tuh terbilang agak ekstrim dan masih banyak jalan yang rusaknya ma friend.
Masih banyak jalan yang bebatuan, yang agak susah, karena dia itu naik turun bukit, jalannya rusak-rusak gitu. Jadi agak repot kalau kita pakai mobil. Nah, kita beruntung sekali. Ya, jalannya kecil ya, cukup kayak satu motor satu mobil gitu. Makanya itu kita beruntung kita bisa bawa motor, dan akhirnya juga kita nyampe ke sini dengan selamat lah dengan motor kita. Tapi ajaknya pas yang truk ini bagus. Iya, tapi kalau untuk kita lihat yang sekarang udah hampir nyampe ke kilometer nolnya itu jalannya sudah aspal, walaupun kecil ya, tapi sudah aspal, sudah bisa dilaluin. Nah, untuk kalian yang mau ke sini agak susah untuk menggunakan mobil, my friend. Disarankan kalian ke sini pakai motor deh kalau mau ke kilometer 0. Ini kita bukan membandingkan kilometer 0 Sabang dan kilometer 0 Rote ya, my friend. Ini kita cuma cerita pengalaman kita yang pernah kita sampaikan dua tempat itu gitu. Tapi di sini lebih bagus view-nya. Kalau di sini view-nya lebih bagus. Kalau kemarin di Sabang kan kita ketutup dengan kayak pepohonan baru bisa nyampe ke laut, dan tuh kita langsung bisa lihat sunset kalau di Sabang. Kalau di sini kita bisa lihat sunset walaupun ketutup sedikit bukit gitu, tapi langsung view lautnya luar biasa. Jadi ya kalau dibilang bagus ya sebenarnya sama-sama bagus saja, cuman beda view dan beda pemahaman kita tentang kilometer 0 tuh pasti ada tugu, tidak semua. Adanya tugu yang kayak tapak kaki tadi itu, my friend. Tapi so far oke lah. Ini kita bukan membandingin ya, makanya kita bukan membandingin kemajuan Sabang atau kekurangan Rote atau gimana. Kita cuma cerita pengalaman kita aja sih. Atau kalian punya pengalaman tentang perjalanan kalian ke Sabang atau ke Rote, kalian bisa kolom komentar ke bawah. Atau kalian pernah mandi di sini mungkin, atau kalian pernah mancing di sini, silahkan komen, kita bisa diskusi. Dan my friend, cerita unik lainnya adalah kita waktu ke Sabang itu juga sore-sore menjelang maghrib gitu. Dan kita waktu sampai di Rote juga hal yang sama, sore-sore menjelang maghrib juga gitu. Itu nggak tahu kita kebetulan atau gimana, tapi bisa pas gitu waktunya. Dan jadinya kita sampai sore segelap-gelapnya juga, sampai jam 6:30 juga. Sama di Sabang sama di Rote. Nah, my friend, so sudah lengkap juga pertualangan kita di Rote, my friend, dan nyampe juga ke misi terakhir kita, yaitu kilometer 0 Rote. Dan buat kalian yang suka dengan video kami, suka dengan dokumen video kami, yang pastinya mau kopelan baju sama koko. Ya, yang pastinya kalian bisa support kami supaya kami bisa terus melanjutkan perjalanan, supaya kami bisa terus bagi-bagi video ke kalian. Yang pastinya supaya kalian tahu pertama Indonesia itu indahnya gimana, my friend. Jangan lupa support kami terus, bisa beli baju di link deskripsi di bawah. Kalian bisa tekan tombol subscribe, like, dan share ke media sosial kalian, my friend. Supaya teman-teman kalian juga tahu, bisa nonton juga ya pastinya. Oke, see you next video, my friend. Dah, salam dari Rote.